Keyakinan ini yang saya yakini Bapak Ibu untuk Indonesia di akhir zaman. Ingat, Indonesia is the next Turkey. Indonesia adalah Turki berikutnya Bapak Ibu. Dari seluruh dunia yang menerima Islam sebagai agamanya, Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan tersisa sekali lagi kebangkitan Islam. Kapan Ustadz kebangkitan Islam? Sebentar lagi kita bahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini Bapak Ibu. Jamaah, woi jamaah, bisa diikuti jamaah? Masih bersama saya? Masya Allah, semangat jamaah. Jamaah yang rahmati Allah. Saya perlihatkan pada jamaah sekalian. Hari ini ada sebuah bangsa yang sedang sombong di muka bumi. Bangsa yang mengaku Tuhan. Bangsa yang pemimpinnya berkata tidak ada yang bisa menghentikan Israel. Negara kami tidak ada yang bisa menghentikan. PBB saja takluk sama Israel. Betul? Dia pikir dia Tuhan. Tidak. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan bangsa ini akan Allah hancurkan. Allah mengabadikan ini sebagaimana Al-Fil tadi dalam surat Al-Fil. Buka di rumah nanti buka Bapak Ibu Quran surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Janji Allah untuk menghabisi bangsa ini. Kita bahas sekarang Bapak Ibu. Bangsa yang mana? Bangsa yang sombong. Bangsa yang bernama Israel. Bukan Israel. Bukan Bapak Ibu. Israel. Kalau Israel itu gelar Nabi Yakub. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Datang sekelompok Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Abul Qasim, nahnu sa'iluna ilaika an arba'ati hilal, akhbirna an arba'ati hilalin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 4 perkara. Tidak ada yang tahu 4 perkara ini kecuali seorang nabi. Berarti mereka ingin menguji Rasulullah SAW. Tapi sebelum Rasulullah menjawab, mempersilahkan mereka mempertanyakan apa yang mereka inginkan, Rasulullah ambil sumpah mereka. Lakin unshidukum billah hal tashhaduni anna Ya'qub Israel. Tapi akan aku ambil sumpah kalian kepada Allah. Apakah kalian tahu kalau Yakub itu adalah Israel? Bala, syahidah, betul kami bersaksi. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Beliau melakukan perjalanan pertama di tugas pertama sebagai Nabi dan Rasul. Perjalanan dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram. Padan Aram perbatasan Suriah dengan Irak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melalui jalan utama Transjordania, Trans-Suriah, Trans-Syam. Kalau ke kanan ke Saudi Arabia, ke kiri ke Irak. Ke kiri lagi ke Suriah. Itu nanti ada Padan Aram. Itu tempat kelahiran ibu Nabi Yakub, istri Nabi Ishak, Rifqah binti Batwail. Berangkat dari Kanaan ke Padan Aram di malam hari. Isra. Perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Eli. Berarti beliau melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Israeli. Maka beliau disebut Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Nah jadi bangsa ini jangan disebut Israel. Bukan Israel. Sebut Israel. Israel. Perjalanan di malam hari ke neraka hell. Bapak Ibu, bangsa yang berambisi besar. Apa ambisinya Bapak Ibu? Mereka berambisi ingin merebut Masjidil Aqsa dari kita. Okay. Dia ingin merebut Masjidil Aqsa dari kita Bapak Ibu. Dia pikir dia bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Demi Allah, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Mereka menghancurkan pondasi Masjidil Aqsa. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka hancurkan di Masjidil Aqsa. Salat kami di Masjidil Aqsa, di Masjid Kibli terganggu dengan raungan ekskavator yang mereka buat. Mereka punya ambisi menguasai dunia.
Jadi they want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. The New World Order. One government in the world. One political system. Democracy. One economical system. Kapitalisme. One military system barbarian. And one ideology. Kabalah. Demi Allah, ini mimpi mereka. Ini akan hancur dengan tegaknya Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Yakin Bapak Ibu? Mohon maaf ceramah saya seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa difahami. Bisa difahami Bapak Ibu. Bangsa ini punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Mereka punya keyakinan yang mereka sebut The Jericho Project. Pernah kami seminarkan. Kami seminar dengan seorang misionaris di Bandung, di Jakarta. Misionaris ini masuk Islam. Dia berganti nama menjadi Abdul Manaf, kalau tidak salah. Beliau doktor. Ketika saya menyampaikan ini, beliau mengatakan, benar Ustaz. Inilah yang disebut dengan The Jericho Project. Jadi orang Yahudi Ashkenazim, mereka yakin kalau Masehi ini hanya 3.000 tahun saja. Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut. Oh iya, sampai maghrib ya? Alhamdulillah. Buka bersama, alhamdulillah. Buka puasa bersama di sini, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih saum ya? Masih puasa ya? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka meyakini kiamat itu di tahun 3000. Kata mereka kiamat di tahun 3000. Tapi sebelum kiamat terjadi, mereka akan memimpin dunia di bawah kepemimpinan raja mereka, Mesayah. Mesayah menurut mereka, bagi kita siapa? Dajjal. Ini keyakinan yang membuat Benyamin Netanyahu keceletot saya. Maaf ya Benyamin ya. Benyamin Netanyahu. Netanyahu berambisi menguasai Gaza karena dia ingin menciptakan Israel Raya dari sungai Nil sampai sungai Efrat dan sampai ujung Sinai, Bapak. Menguasai Laut Merah. Dia ingin menguasai dunia. Masya Allah. Ini Abraha modern, Bapak. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu pertemuan Benyamin Netanyahu dengan seorang murabi Israel. Bagaimana ambisinya ingin menguasai dunia, Bapak Ibu. Ini dia, Bapak. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu. Ini rencana dia dengan keyakinannya. Keyakinan Kabalah. Keyakinan menyembah iblis dan Dajjal, Bapak. Keyakinan sesat yang insya Allah tidak lama lagi akan kita hancurkan. Amin. Nah, maka 1000 tahun sebelum hancurnya dunia akan berdiri singgasana Tuhan di muka bumi. Yang mereka sebut Solomon Temple. Haikal Solomon. Mereka katakan ini Y2K. Kepada dunia, mereka kamuflasukan. Seolah-olah Y2K itu adalah era kebangkitan teknologi, informasi, modernisasi, globalisasi. Bohong. Y2K syarat bermuatan ideologis. Y2K adalah singkatan dari Year of the Jewish Kingdom. Tahun bagi berdirinya singgasana Yahudi di muka bumi. Itulah kenapa Gaza, provinsi yang ke-12, harus segera hancurkan agar ini segera berdiri. Tapi dengan izin Allah, ini tidak akan pernah terwujud. Amin. Bukan bilangnya amin Bapak Ibu, bukan kabul kan? Dan ini step by step mereka untuk menguasai dunia. Satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya apa? Yahudi yang memimpin. Maka siapapun sekarang, PBB aja gak berani untuk Yahudi. Markas PBB di Palestina, di Gaza dihancurkan, PBB gak bisa ngelawan. Kenapa? Lawanmu Yahudi, majikannya kok. PBB itu instrumen politik Yahudi untuk menciptakan balancing antara kapitalisme dengan komunisme, blok barat dan blok timur, Bapak itu. Itu juga tipu daya, makar mereka untuk kita. Kapan PBB berpihak kepada umat Islam? Halo? Buktikan. Sudah 300 resolusi PBB untuk Israel. Satu pun tidak berujung dengan menghukum Israel. Tidak. Itu hanya membuat kita supaya diam, tidak melawan. Halo? Bisa diikuti Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka negara-negara di dunia harus menjadi pemerintahan bayangan Yahudi. Artinya negara manapun harus dipimpin oleh pemimpin yang loyal kepada Yahudi.
Tidak nurut sama Yahudi, hancur. Lihat Irak, Saddam Hussein digaulingkan. Lihat Muammar Gaddafi, ingin menciptakan Liga Arab, merasa terancam, hancur. Muhammad Gaddafi dibunuh. Lihat Muhammad Mursi di Mesir, ingin menciptakan Mesir yang bersyariat Islam, baru 1 tahun 13 hari ditumbangkan juga. Indonesia, lanjutkan bersama anak saya. One political system, kapitalisme. One economical system, demokrasi. One military system, main bantai teroris, dibantai, tidak terbukti, cukup minta maaf. Padahal mereka sudah membantai umat Islam ribuan di Gaza, di Irak, di Afghanistan, di Kandahar. Cukup minta maaf. Padahal mereka sudah membantai manusia yang bernama umat Islam, Bapak Ibu. Inilah one military system. Dan terakhir one ideologi, Kabalah, Bapak Ibu. Banyak pejabat di tanah air ini yang komitmen kepada Kabalah, mengangkat tangannya seperti ini. Ada tidak? Ada tidak? Langkah-langkah inilah untuk menuju the New World Order. Pertanyaannya, di mana mereka menciptakan pusat pemerintahan dan kendali mereka atas dunia? Mereka memilih jantung dunia. Jantung dunia. The heartland of the world. Jantung dunia. Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Bernama Palestina. Inilah jawaban kenapa Palestina sampai hari ini dibantai dan dunia diam saja. Karena Yahudi Dajjal sedang mempersiapkan istana Dajjal. Fitnah akhir zaman. Inilah yang dipahami rakyat Palestina. Kenapa negara mereka ingin dirampas dan dunia diam saja, bahkan negara Arab pun diam. Karena ini cara mereka menguasai dunia. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. There is not mean for Jerusalem without Solomon Temple. Tapi tidak ada artinya Palestina tanpa singgasana Solomon. Maka mereka harus mendirikan singgasana Nabi Sulaiman. Seperti apa singgasananya? Persis di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Ini kiblat kita yang pertama, Bapak. Masjidil Aqsa adalah alun-alun yang luasnya 14,4 hektar, 144.000 meter persegi. Ini dinding bagian barat, bagian utara, timur, selatan. Ini dinding yang disucikan mereka, yang mereka klaim sebagai dinding yang langsung dibangun dengan tangan Nabi Sulaiman. Maka mereka sebut ini dinding suci. Mereka ratapi dinding ini ketika hancurnya istana raja mereka. Ini yang namanya dinding ratapan, Wailing Wall. Ya Bapak Ibu, kita bisa menyentuhnya dari luar ataupun dari dalam. Ya, kita bisa menyentuhnya dan mereka orang Yahudi memegang dinding ini sambil membaca mantra-mantra mereka. Wes bablas angini, wes bablas angini. Itu teman saya, Bapak. Kamu kalau kedengaran sama mereka ditangkap ke Bapak Ibu. Dan kalau kita memasuki areal suci, ini dindingnya, ini mihrabnya, ini hijab, ini perempuan, ini laki-laki, kita harus menggunakan tutup kepala. Makanya orang Yahudi membuat tutup kepalanya sebesar ini, Bapak Ibu. Plek. Saya bawa ketinggalan di mobil, Bapak Ibu, di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka menghancurkan ini dengan cara gimana? Ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Jika ada gempa 6 skala Richter saja, hancur dia. Dan kalau hancur, segera mereka ganti dengan istana Dajjal mereka. Ini istananya. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan persis di atas puing-puing Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Menerima sebuah bukti, menemukan bukti bahwa tiang-tiangnya sudah dibor, sudut-sudutnya sudah mereka bor. Makanya kita tidak boleh di waktu-waktu tertentu memasuki Masjidil Aqsa. Kami mau sholat, Pak, ditutup. Akhirnya kita sholat di luar, tidak di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjidil Aqsa sedang mereka hancurkan. Mereka masukkan cairan termit, nanti cairan ini menyebar dan akan membuat dia roboh, keropos. Maka di waktu tertentu akan hancur secara bersamaan. Bruk! Dan akan mereka ganti segera dengan Haikal Solomon, istana bagi Tuhan mereka. Siapa? Mesaya. Bagi kita? Tadi sudah kita dengar percakapannya kan? Dan jika ini berdiri, inilah wajah dunia, the New World Order versi mereka. Inilah dunia baru tanpa. Demi Allah,
warga Gaza faham tentang ini, maka mereka tidak akan pindah meninggalkan Gaza karena mempertaruhkan iman Islam mereka. Biarpun mereka hancur berkeping-keping, kami tidak akan pergi meninggalkan Masjidil Aqsa. Kami tidak akan pernah meninggalkan Palestina. Biar kami dicabik-cabik. Inilah pengorbanan kami untuk menjaga bumi para Nabi dan Rasul, demi agar tidak terciptanya istana Dajjal. Allahu Akbar. Dasarnya iman mereka, Bapak Ibu. Inilah kenapa Allah pilih mereka untuk tinggal di Palestina, karena hebat iman mereka. Kita dengar seperti apa iman penduduk Gaza, Palestina, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Pelajaran berharga bagi kita semua. The Atlantis, what is going? Belanda mengatakan, Allah, ولم يتوب لم يسكت يعني بيني في العالم أنتريجية الشيء على وضع الإسلام لكن يفهم أبتدي كنير يعني أشكري why something in this that I don't want playing poets or city what we later get raw the I'm I never know I had that trilogy up for the as well like it lens yeah I mean put it all windows let me look at some must tenant when that's human so that love that's one of the other again well I don't want to do at least you know what is okay yeah and then the one visit and kind of I'm sorry on the I'll think the Ini iman ya Bapak. Allah Maha Hidup, Allah Maha Mendengar. Ibu saksikan keyakinan yang sangat luar biasa, Bapak. Iman yang sangat dahsyat. Maka tidak salah Allah pilih mereka untuk bertahan di Gaza. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan, Inna min khayari ahlil ardi yawmaidin alladina yaskununa fi biladi hijrati Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di akhir zaman adalah mereka yang tinggal di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim, Palestina. Bapak lihat bagaimana keyakinan mereka. Seperti mana keyakinan Abdul Muttalib kepada Allah ketika berhadapan dengan Abraha dan pasukannya. Demi Allah, keyakinan itu sekarang masih hidup di tanah yang bernama Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini iman Bapak Ibu. Allahu Akbar. Mereka yakin mereka akan menang. Betapapun mereka nanti tidak menyaksikannya, tapi pasti kami menang. Pertanyaannya, kapan Palestina menang, Bapak? Yakin Palestina akan menang? Yakin Bapak Ibu? Kapan Palestina akan menang? Kita hitung sama-sama. Boleh? Ya Pak? Masih bersama saya? Baik. Bapak Ibu sekalian mati Allah, kita hitung sama-sama keyakinan kita, Bapak Ibu. Kita hitung sama-sama keyakinan kita, Palestina pasti menang. Kapan Ustaz? Ya baik, kita hitung sama-sama. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wa Maim wa Rasulullah, ensiklopedia akhir zaman, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina. Saya baca kitab ini, Masya Allah, ada salah satu dari ini. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'asi setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali. 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Keyakinan kita, kata Rasulullah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, akan muncul seorang mujadid, bukan
Bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi dan Rasul sudah selesai. Betul? Nabi dan Rasul sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi pertarungan antara hak dan batil belum selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal tastamir ila nihayatiha, bahkan bersambung sampai babak finalnya. Demi Allah, inilah babak final kita, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Sekarang ada di pundak kita babak final. Mau kita tinggalkan atau kita lanjutkan, Bapak Ibu? Halo? Kemana nih jamaah? Jamaah. Oi jamaah. Masih ada? Mau dilanjutkan jihad para nabi dan rasul atau kita selesaikan? Lanjut Bapak Ibu. Sampai menang ya? Ditagih ini. Ditagih. Pulang dari masjid ini Allah menagihnya nanti. Bapak Ibu yang berarti Allah SWT. Siapa ustaz yang akan diutus oleh Allah? Ini beliau. Beliau yang akan Allah utus. Saking pastinya beliau akan datang. Rasulullah meyakinkan kita dengan kalimat indah seperti ini. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawallallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi. Namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Siapa namanya? Muhammad, dari keturunan Rasulullah, dari Al-Hasan. Wa ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamla'ul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kejahatan dan pembantaian. Allahu Akbar. Di saat beliau datang, satu, Islam akan kembali ke makomnya. Maka tidak ada lagi perpecahan. Tidak ada yang mengaku paling benar. Tidak ada lagi yang mengaku paling sunnah. Dan gemar membid'ahkan orang lain. Tidak. Saat itu Islam satu warna. Ma'ana alaihi washabi. Apa yang aku dan para sahabatku mengamalkannya. Islam akan satu wadah nanti Bapak. Dan umat Islam yang kedua akan dipersatukan di dalam qiyadah dan kepemimpinannya. Imamah dan imarahnya. Khilafah ada bin haji nubuwah. Yang ketiga, Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tempat sejengkal pun melainkan Islam tegak di sana. Allahu Akbar. Dan umat Islam akan kaya raya. Kenapa? Yang syirun mal sihahannya yahtasibu bih. Yang tasirun mal sihahan. Beliau membagi-bagikan harta kepada umat Islam. Insya Allah beliau muncul. Hutang dan cicilan kita lunas. Amin. Sedikit yang amin. Berarti sedikit yang yakin. Amin. Ya, tahu pilihannya sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya kapan Bapak Ibu? Baik, tadi dikatakan 100 tahun setelah Rasulullah wafat selalu muncul. Setiap 100 tahun. Baik, saya tanya pada Bapak Ibu sekalian. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Siapa umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun berapa? 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Andai saja, jangan dibuang kata andainya. Jika Allah berkehendak, andai angka 1924 kita ambil, tambah 100 berapa? 2024. Benar nih matematikanya. Ini versi sekolah apa versi KPU? Versi sekolah. Makanya benar jawabannya. 2024. Sekarang tahun berapa? Apakah tahun ini Islam akan bangkit? Apakah tahun ini tahun dimulainya perubahan dunia, bukan hanya Indonesia? Yakin Bapak Ibu? Allahu Akbar. Berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal menunggu tanda-tanda yang lain, kata Rasulullah SAW. Maca Malikul Hijaz. Meninggalnya Raja Hijaz. Hijaz al-makan bainal Makkah wal Madinah. Tempat yang terbentang antar Makkah dan Madinah adalah Hijaz. Oh, berarti Hijaz Saudi Arabia. Berarti ciri Imam Mahdi akan muncul apabila wafatnya Raja Saudi Arabia. Raja terakhir, Raja Salman.
Tadinya beliau punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. 2015, helikopter yang ditumpangi Mukrin bin Abdul Aziz ada yang menembak, jatuh dan meledak. Mukrin meninggal. Maka otomatis raja terakhir adalah Raja Salman. Sekarang sudah 90 tahun lebih, berarti berapa lama lagi beliau hidup? Artinya usia manusia tidak lebih dari 100 tahun kan? Antara itu, berarti sebentar lagi Bapak Ibu sekalian. Berarti Imam Mahdi sudah ada. Yang mana usah Imam Mahdi? Perkenalkan, bukan saya Bapak. Bukan saya. Yang kedua, akan berperangnya 3 anak putra mahkota. 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Setelah meninggalnya Raja Salman, berarti akan berperang 3 putra mahkotanya. Nah, ini Raja Salman. Ini pendiri Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Sekarang Raja Salman, harusnya beliau punya adik yang bernama Mukrin yang menjadi raja. Tapi beliau sudah meninggal. Bapak Ibu, kemudian kata Rasulullah SAW, yaktatilu sadasatun yaktatilu anda kanzikum sadasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Berarti khalifah di sini raja. 3-3-nya anak raja. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu pun dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Ini Bapak Ibu, Mukrin meninggal 29 April 2015. Otomatis jatuh ke Muhammad bin Naif. Muhammad bin Naif meninggal 2017. Maka jatuhlah putra mahkota kepada beliau, calon raja. Sekarang putra mahkota. Ustadz kata Rasulullah 3 orang Ustadz. Betul, 3 orang. Sekarang muncul Al-Walid bin Talal menjadi yang kedua sekarang. Lihat istrinya, berhijab tidak? Ya inilah putra putri Raja Arab. Dan yang ketiga ada Khalid bin Farhan. Dari Jerman beliau menyerukan kudeta, menggulingkan Raja Salman. Berarti sekarang ada 3 Bapak Ibu. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. Apakah 3 orang ini yang Rasulullah sebutkan? Wallahu a'lam bis-shawab. Saya tidak tahu. Hanya yang jelas Bapak Ibu, kebangkitan Islam sebentar lagi. Allahu Akbar. Pertanyaannya Ustaz, kalau Imam Mahdinya sudah ada, berarti pasukannya sudah ada. Betul, pasukannya pun sudah ada. Siapa saja pasukannya? Dulu ada 3 bangsa yang menghancurkan Israel di zaman dulu, sepeninggal Nabi Sulaiman. Siapa? Mesir, Kaldani, dan Suriah. Sekarang pun Allah siapkan kembali 3 pasukan besar di muka bumi. Pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan dan akan selalu menang. Salah satunya dari Palembang, Bapak. Kok pesimis? Yakin dari Palembang? Bapak Ibu, 3 pasukan besar yang wajib mereka masuk surga Firdaus. Nama-nama mereka ada di surga Firdaus. Siapa mereka? Yang pertama, pasukan dari bumi Syam. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan itu muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun aznihati 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya di bumi Syam. Allahu Akbar. Kabar gembira, beberapa hari yang lalu seorang ulama dari Syam bermimpi Rasulullah ikut berperang. Berlari Rasulullah dengan peralatan perangnya. Ini kisah nyata Bapak. Kata Syekh dari Yaman, dari Syam, Palestina, dari Gaza. Dan saya ini bertanya, ya Rasulullah, aina anta dahib? Kemana anda pergi ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Ana dahibun ila al-Gaza, sauqatilul yahudan ladina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku berangkat ke Gaza, akan aku perangi Yahudi yang memerangi umatku di sana. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah perang, apakah malaikat diam? Malaikat akan turun Bapak Ibu. Allahu Akbar. Pasukan yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah SAW tegaskan, yakhruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan, rayatun sud, para pembawa panji hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La yaruddu asyai', tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa memukul mundur pasukan ini. Hatta tunsaba bi Ilya,
sehingga mereka menancapkan panji hitam ini di Al-Aqsa. Sebutan lain Al-Aqsa, Elia, kota Tuhan, kota Tuhan, kota Tauhid. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu pasukan Khurasan dari mana? Khurasan, jantung kotanya bernama Afghanistan. Allahu Akbar. Inilah pasukan dari bumi Khurasan. It is the graveyard of the all of superpower in the world. Afghanistan menjadi kuburan bagi negara adidaya di muka bumi. Terbukti tahun 97 ribuan tentara Rusia mati di Afghanistan. Malu Boris Yeltsin. 2006 saya dapat kiriman dari teman saya. Ustaz, Allah sedang mempersiapkan pasukan Ustaz. Pasukan ini Allah jaga sejak lahir sampai nanti kebangkitan Imam Mahdi, kedatangan Imam Mahdi, kebangkitan Islam. Allah jaga mereka sebagaimana Allah menjaga Nabi Musa dari Fir'aun. Ini mereka Bapak Ibu. Ketika itu masih kecil mereka. Ini dari Khurasan Bapak Ibu. Dari Khurasan. Ini pasukan yang ditakuti dunia Bapak Ibu. Sampai hari ini Amerika dan Rusia tidak tahu di mana pasukan ini berada. Allah lindungi mereka. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah dan Rasulnya. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, jaga Islam, jaga Quran dan Sunnah. Allah akan menjagamu. Allahu Akbar. Tidak ada hari berlalu sehari pun melainkan Quran selalu mereka tadaburi. Mereka simpan Quran dalam hati mereka. Mereka ulang-ulang Quran dalam ingatan mereka. Dan mereka hidupkan Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di saat anak-anak kita sibuk dengan gazet, dengan game online, Bapak Ibu, Allah siapkan pasukan yang terbaik ini. Ini pasukan dari bumi Khurasan. Ini 2006. Berarti sekarang berapa usianya Bapak Ibu? Usia berapa? Siap untuk berjuang. Baik Bapak Ibu, baik sudah dua saya sebutkan. Yang terakhir dari mana? Yang ketiga? Dari mana Bapak Ibu? Dari Palembang? Yakin dari Palembang? Baik, kalau dari Palembang pasukan siapa Bapak Ibu? Pasukan Pak D, Pak Ale apa Opung? Pasukan dari siapa Bapak Ibu? Insya Allah dari Indonesia. Betul, dari Indonesia insya Allah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Walaupun cuma berkumpul di Jakarta 212-411, kita berkumpul bukan untuk melakukan kudeta, tapi kita meminta supremasi hukum ditegakkan dan keadilan ditegakkan. Mana kedaulatan hukum? Tunjukkan. Kita minta konstitusi diamalkan Bapak Ibu. Hanya itu saja. Ribuan, 7 juta lebih Bapak Ibu. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ketika gemak kebangkitan Tauhid ini diserukan dari Jakarta dan seluruh Indonesia, maka dunia bangkit menyambutnya. Mesir bangkit menyambut Jakarta. Ya, Tunisia bangkit menyambut. Maka Belanda ikut juga menyambut. Bangkit. Jerman bangkit. Belgia bangkit. Australia bangkit, bahkan Denmark pun bangkit Bapak Ibu. Yang ini saya matikan. Ada yang marah sama saya Bapak Ibu. Siapa yang marah sama saya? Yang ini marah sama saya. Dia marah sama saya. Jadi saya tidak bahas. Seseorang bertanya kepada saya, Mujahidin, Bapak Ibu kami bertemu, saya bertemu dengan teman-teman dari beberapa tempat Bapak Ibu. Ustaz, kami berhasil melawan Rusia 97 dan Amerika 2015. Wajar jika Allah memilih kami. Kami sudah bisa mempertahankan Afghanistan dari Amerika dan Rusia. Lah Anda Indonesia mau perang melawan siapa? Walau dengan BPJS aja sudah jungkir balik. Kira-kira kita melawan siapa Bapak Ibu? Kita melawan siapa? Melawan penguasa kita sendiri. Melawan siapa Bapak Ibu? Ingat jawaban dari saya kepada mereka. Hal tazakartum ya ikhwani. Ya ikhwah fillah. Hal tazakartum. Anna nabiyana Muhammad SAW qad qala. La takumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigar al-a'yun juluduhum ahmar zulfal uduf wal wujuhum kal majanil mutraqah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang melawan sebuah bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Sudah datang mereka ke Indonesia? Saya satu pesawat dengan mereka.
Saya satu pesawat Bapak Ibu. Sejak COVID-19 berjangkit, saya tidak berhenti terbang. Keliling Indonesia Bapak Ibu. Bahkan ke Palestina, ke Mesir, ke Turki, ke Jordan, ke Arab. Mereka terbang di mana-mana. Termasuk negara kita. Mereka sudah hadir di negara kita Bapak Ibu. Manakala NKRI, kedaulatan dari Sabang sampai Merauke, bisa kita pertahankan dari mereka, maka insya Allah Palestina yang akan kita bebaskan berikutnya. Takbir. Rasulullah menyebutkan merah putih Bapak Ibu. Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Bapak Ibu masih 40 menit menuju ke berbuka. Boleh? Lanjut atau selesai? Nanti ditutup oleh Ustadz Rani Ilhamsah untuk agitasi Bapak Ibu. Komitmen kita membantu Palestina. Betul? Jangan hanya sekedar kajian. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah kepada kita. Besar kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Kalau kita hanya kajian saja, pulang dari masjid kita kembali melupakan Palestina, melupakan tugas jihad ini Bapak Ibu. Mau nonton apa ikut berjuang? Mau nonton mau ikut berjuang? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit di sini. Jawab. Anna Sauban hadasah, bahwa Sauban cerita anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Hadis ini tidak menyebutkan Indonesia, tapi dengan hadis ini para pejuang kemerdekaan merobek warna biru sehingga yang tersisa merah putih. Ini kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Sunanegara ketika kami seminar di Bio Farma Bandung. Saya bahas hadis ini. Beliau mengatakan, Ustadz, ini hadis yang kata para ulama membuat ulama merobek warna biru, warna bendera Belanda, yang biru dirobek tinggal merah putih. Hadisnya dari sini Bapak Ibu. Halo? Masih bersama saya? Jangan takut, kolak sudah dihidangkan. Saya tanyakan pada guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, saya sudah tinggi Bapak Ibu, belum lebih tinggi lagi. Beliau pernah ke Jakarta berkali-kali dan kita undang untuk seminar di Indonesia, di Bandung. Kepada beliau Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina, Ketua Majelis Ulamanya Palestina. Saya tanyakan langsung pada beliau. 2017 kepada Dr. Yusuf Abu Sunainah, beliau dosen ilmu hadis di Al-Quds Institution, didampingi Ustaz Saifullah. Saya giliran memotret mereka Bapak Ibu. Saya tanyakan pula kepada mereka tentang arti merah putih pada beliau. Dan di Jogokarian, Yogyakarta, 2016, beliau selesai menjadi imam tarawih. Kita tanya kepada beliau, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah, ma ra'ayukum an ahadil ahbar lil ahmari wal abyad bin hadal balad? Ahudaka mu'alaqa baina hadal hadis bi biladina? Apakah ada kaitan antara merah putih hadis ini, hadis merah putih dengan kami Indonesia? Apa jawaban beliau? Menarik sekali Bapak. Ala kulli biladin alladina yakbuluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lama yahtarkumullah lisari hadadin kublasa. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Betulkah kita Indonesia? Baik, kita buka sejarah. Terus Arab sudah memimpin dunia di zaman Rasulullah dan para sahabat. Betul? 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gubernur Mesir Afrika. Perang Salib 1187 dimenangkan kaum muslimin dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Mesir Afrika, dunia digenggam oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda usia 22 tahun, menguasai 21 negara.
negara terakhir yang dikuasai adalah Konstantinopel, membuktikan hadis Rasulullah SAW tentang pasukan terbaik. La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaish dhalikal jaish. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan kaum muslimin. Sebaik-baik pemimpin dunia adalah yang membebaskan Konstantinopel. Pemimpin yang memimpin pasukan pembebas Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Maka tercatat dalam sejarah 29 Mei 1453 dari Turki, Eropa, Istanbul, dunia digenggam oleh Muhammad Al-Fatih, pasukan kaum muslimin. Allahu Akbar. Yang belum Allah pilih Asia Tenggara. Tinggal Asia yang belum Allah pilih. Kira-kira dari negara Asia ini, negara mana yang dipilih Allah? Insya Allah Palembang, Sumatera Selatan. Amin. Dua ulama ternama, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Allah yarham, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah menyebutkan bahwa negara yang akan membebaskan Palestina adalah Indonesia. Maka beliau cinta sama Indonesia. Sejak mimpi itu, beliau sangat mencintai kita. Beliau membuat sebuah jamiah, universitas khusus bagi orang Indonesia yang ingin belajar Islam di Yaman. Gratis Bapak Ibu. 2010 saya mendapatkan beasiswa di Yaman. Tapi tidak jadi karena terjadi kudeta. Hautiyah, Hussein Badruddin Al-Houthi memimpin sekarang, menumbangkan pemimpin yang dulu saya kuliah di sana. Bapak Ibu, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, cucu cicit Rasulullah SAW ini bermimpi. Bahkan gurunya Syekh Utsman mendapatkan kasyaf. Tiba-tiba beliau pingsan dan Rasulullah hadir. Apa kata beliau? Rasulullah berlari. Ya Rasulullah, di mana anta tasri' ilaina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul Yahudi alladziina yaqtuluna TV. Aku akan berangkat ke Gaza dan akan aku perangi Yahudi di sana. Ana astarik za'iban maka ya Rasulullah, izinkan kami berperang bersama anda. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, melambaikan tangan. Di depan Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Tadi kita lihat 411212. Ya Rasulullah, maksir adadahum man haula. Ya Rasulullah, banyak sekali jumlah mereka. Siapa ini ya Rasulullah? Mereka adalah jamaah Masjid Isyadul Umam. Amin. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah umat Islam saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah. Mereka lah yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Humul ladina sayuhalirakum min zulmil yahud. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apakah hanya akan sekedar kita tinggalkan sebagai hadis, kita kaji pulang selesai? Atau siap kita buktikan bahwa merah putih siap bebaskan Palestina? Siap bebaskan Palestina? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Nah, ditagih siapnya.